Apakah dari Allah? Apakah dari malaikat? Apakah dari syaitan? Apakah dari nafsu? Karena semua itu kehendak yang di dalam hati ini datangnya samar-samar. Kehendak daripada Allah. Kita membedakan sedikit contohnya. Apa tandanya, alamatnya bahwa geritik hati kita itu murni dari Allah? Nah, itu biasanya datangnya pertama-tama dan sangat kuat untuk kebaikan. Kadada berpikir napa-napa, kadada merancang apa-apa, timbul di dalam hati bergeritik hendak bersedekah. Dan sangat kuat dorongan hati untuk bersedekah ini. Sangat kuat dorongan hati untuk bersedekah. Nah, itu biasanya datangnya dari Allah. Kadang memandang itu, kadang memandang ini, kenapa timbul sorangan tak di dalam hati hendak bersedekah? Dan selalu kuat dorongan itu. Nah, itu biasanya minallah, dari Allah. Nah, itu patut atau baik untuk dilaksanakan. Tetapi yang dari Allah ini bisa juga berbentuk kejahatan. Geritik hati kita ini kenapa timbul hendak berbuat maksiat? Geritik hati kita kenapa timbul untuk berbuat yang diharamkan Allah? Itu bisa dari Allah. Kenapa bisa daripada Allah? Itu sebagai akibat daripada hukuman Allah kepada kita yang kita telah melakukan dosa sebelumnya dan kita belum tobat dari dosa itu. Kita melakukan dosa, kada tobat. Nah, lalu bergeritik pulang hati hendak melakukan dosa. Nah, itu bisa dari Allah. Kita dihukum Allah akibat belum tobat dari dosa yang pertama. Nah, ini biasanya tandanya itu bila kita bawa bertobat, kita bawa istighfar, geritik hati untuk maksiat tadi dengan sendirinya hilang. Nah, jadi yang dari Allah ini kadang mesti kebaikan, tapi bisa dari Allah ini bentuknya maksiat sebagai hukuman kepada kita yang melakukan dosa sebelumnya dan kada tobat dari dosa itu. Mengetahuinya adalah bahwa bertobat. Bila timbul ada geritik hati yang berbuat maksiat, bahwa tobat. Bila ampih berarti itu dari Allah sebagai hukuman dari dosa-dosa dahulu yang kita belum tobat. Nah, kemudian ada geritik hati yang kedua dari malaikat. Nah, dari malaikat ini hanya satu berupa kebaikan. Geritik hati dari malaikat, datangnya dari malaikat itu selalu bentuknya kebaikan, tapi kada begitu kuat. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang datang pulang, kadang-kadang hilang, tapi ada timbul hendak berbuat kebaikan. Nah, itu biasanya dari malaikat. Rinjurasul.com. Nah, yang ketiga, geritik hati dari iblis. Geritik hati dari iblis atau syaitan. Nah, geritik hati dari syaitan ini tandanya adalah mendorong kita untuk melakukan maksiat. Bila kita lawan geritik hati itu, ini akan berpindah kepada geritik hati supaya kita jangan beribadah barang. Bila kita lawan juga, tetap ada geritik hatinya
biar hamba ibadah, tapi asal jangan sah ibadahnya. Bila kita mampu melawan juga, tetap kita beribadah, tapi diganggunya supaya ibadah kita itu kada jadi berpahala. Kayak apa caranya? Nah, jadi itu tandanya bahwa itu daripada syaitan. Jadi syaitan ini mau membisiki kita untuk berbuat maksiat, tapi bisa juga syaitan ini membisiki kita untuk berbuat ibadah, tapi ibadahnya sia-sia. Ibadahnya kada punya hasil, ibadahnya kada punya nilai. Nah, kemudian yang keempat, geritik hati bisa datangnya dari hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisa arahnya kepada maksiat dan kada berpindah-pindah. Maksiat semacam wara yang ditujunya itu. Misal geritik hati kita hendak minum arak umpamanya. Nah, terarah kepada minum arak itu kada mau berpindah-pindah. Terus saja kan minum arak situ arahnya. Itu tandanya daripada nafsu. Dan geritik nafsu ini mau juga untuk kita beribadah, tapi ibadah-ibadah yang sesuai dengan nafsu. Ibadah-ibadah yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Seperti bersedekah di tengah orang banyak, supaya dianggap orang ikam tu susia, itu sesuai dengan hawa nafsu. Orang puasa, orang misal kalau makan awak, disuruhnya puasa, kan menjaga puasa. Nah, pahala-pahala sekaligus kan mengurusi awak. Nah, itu puasanya bukan dari Allah, dari hawa nafsu. Sesuai lawan ini nang hendak mengurusi awaknya. Nah, jadi kita mestinya bisa membedakan geritik-geritik hati itu supaya kita bisa berbuat dengan yang benar. Tapi geritik hati itu kita kada akan bisa membedakan, kada akan mampu apabila ada salah satu 4 hal dalam hati kita. Kita kada kau membedakan mana geritik dari Allah kah ini, dari syaitan kah, dari mana kah, kada kawa membedakannya. Apabila hati kita ada salah satu di antara 4 perkara ini. Pertama, qillatul ilm. Kita sedikit punya ilmu. Kita sedikit punya ilmu pengetahuan tentang diri ini. Kita kadang mendalami tentang pengetahuan mengenai diri. Nah, kadang-kadang itu membedakan. Atau kita sudah terbiasa hidup mengikuti hawa nafsu, walaupun yang dilarang Allah. Nah, kadang-kadang juga kita membedakan mana geritik baik, geritik kada baik. Yang ketiga, atau dalam hati kita sudah berdahulu bertunggu mencintai dunia ini. Kada bisa juga kita, kada mampu juga membedakan geritik baik, geritik jahat. Yang keempat, atau di dalam hati kita ini ada keinginan untuk dipuji manusia, untuk punya kedudukan dalam hati manusia. Nah, salah satu 4 itu bila ada dalam hati kita, kita akan kesulitan membedakan mana geritik hati yang mesti dilanjutkan, mana geritik hati yang mesti dilawan, mesti dialihkan.